korban atau tidak lawannya itu, ya? Apakah pelapor polisi di polisian itu adalah korban atau tidak? Ingat, itu kunci perkara pidana. Apakah dia korban atau tidak, ya? Apakah pemilik skincare yang melaporkan Nikita itu korban? Apakah dia punya bukan? Apakah pelapornya itu korban? Apakah dia kasih duit itu untuk menutupi kebusukan dari dia punya skincare atau berbagai alat-alat produk-produk kecantikan? Itu kuncinya, ya. Jadi kamu pendukung kita harus buktikan bahwa sebenarnya si pelapor itu kasih uang untuk apa? Apakah benar untuk menutupi keborokan produknya? Kalau dia sudah kasih uang dan kemudian produknya berhasil diselamatkan, apakah dia korban? Kan dia happy, ya? Kan dia happy, kan? Gitu loh, ya. Jadi caranya begitu untuk menangani perkara pidana, oke? Ya, kalau dia happy, kan dia bukan korban. Padahal dalam perkara pidana, pelapor itu harus jadi korban, gitu loh, ya. Kak Fitri akhirnya datang juga ke Polres Jakarta Selatan hari Ahad ya Bang, atau hari Minggu ya Bang ya, dengan diperiksa oleh penyidik selama 2 jam dengan 20 pertanyaan. Apa aja sih Bang 20 pertanyaan itu Bang? Bla 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 bla, yang sekarang ini dugaan kita itu adalah akun yang di fake ya, seperti itu. Pengen ketawa takut dosa, tiba-tiba akunnya fake ya. Ini surat terbuka nih ya buat Miss Gosip ya. Junjungan kamu kan udah datang nih ya ke kantor polisi memenuhi panggilan. Katanya diduga akunnya fake. Kamu jangan ngadi-ngadi ya. Jangan bilang akun kamu fake. Sekarang kamu hitung duit kamu kira-kira cukup nggak buat bayar lawyer. Bentar lagi tuh dipanggil tuh. Hitung duit kamu kira-kira cukup nggak buat biaya kamu di dalam. Lihat nih, kamu kan udah loyal banget nih sama junjungan kamu. Ketika kamu nanti OTW masuk pakai baju orange, apakah junjungan kamu seloyal kamu? Informasi terupdate hari ini, wadidaw. Sekarang kamu wadidaw dulu, senang-senang dulu, makan enak dulu. Nanti kalau di dalam udah gak akan bisa kayak gitu lagi. NM nggak ada statement loh kalau menuduh si abu-abu untuk menyogok Bank Biru. Tapi kok nepos keceplosan ya? Atau kelupaan kali skripnya itu bilangin kalau si NM nuduh si abu-abu nyogok Bank Biru. Nggak ada. Mau di pengadilan, mau di luar pengadilan, atau setelah pengadilan nggak ada statement itu. Kok tiba-tiba nepos bisa nyeletuk kayak gitu? Lupa skrip kali, kayak Miss Gosong itu, kelepasan. Ayo, kalau mau bikin VT, baca skrip dulu. Pokoknya semua yang nggak sesuai sama terdakwa punya selera itu pasti buzzernya Dr. Reza dibayar cina. Polela, hakim, jaksa, deterjen biasa yang terbaru BCA. Gua kan jadi bertanya-tanya dari mana duitnya. Secara Dr. Reza itu miskin katanya. Duit 4M aja diributin kan ya. Jadi yang bener yang mana? Yang punya buzzer tuh siapa? Gue jadi curiga soalnya yang komen di VT gue template semua. Hari ini Mami Obet dapat kabar bahwa Miss Gosip telah meninggal dunia, dan Mami Obet di sini mau minta maaf karena sudah mengomentari mulut Miss Gosip, sudah mengomentari kehidupan Miss Gosip, kelakuan Miss Gosip. Tanpa didoakan pun, tanpa doa dari kami pun, kami tahu nanti Miss Gosip akan ditempatkan di mana, karena selama hidupnya Miss Gosip telah banyak mengumpulkan tiket untuk menuju ke neraka. Dan mudah-mudahan kami hanya berdoa, mudah-mudahan tetangga dan saudara yang ditinggalkan, mudah-mudahan mereka hidupnya tenang selepas kepergian Miss Gosip. Kami mendapat kabar bahwa Miss Gosip meninggal karena terkena serangan jantung, kemudian kejang-kejang ketika melihat beberapa asisten pribadinya Nikita Mirzani mereview beberapa ATM yang dimiliki oleh Nikita Mirzani, sehingga Miss Gosip kejang lalu dilarikan ke kandang sapi.
Begitu yang Mami terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini aku nemu video yang cukup menarik untuk kita bahas ya. Lagi-lagi ini perihal orang yang menghebohkan seluruh Indonesia. Ini videonya. Oh iya dong, dalangnya itu. Iya, itu karena memang ini sudah informasinya dapat dari A1 ya, dapat dari ring 1 dan ini A1. Karena memang ternyata orang ini yang kita kira selama ini Ibu Peri dan dia ternyata mendalangi semuanya termasuk nge-brainwash Loli. Benar-benar orang terdekatnya si apa ya kita bilangnya, nggak bisa, dia nggak pantas dibilang Ibu Peri di dajal kan. Dia ngebantu sebenarnya terselubung, artian gini. Ini contoh ya, ini contoh. Kayak waktu Loli sekolah di Inggris nih, kayak waktu Loli sekolah di London, itu kan dia sempat ada keributan, cuman memang tidak diekspos sama sekali kan. Belum terlalu rame lah gitu. Akhirnya sampai berita itu rame, Loli mau pulang ke Indonesia, orang ini bilang, udah Loli kamu nggak usah pulang ke Indonesia, diem aja di London sekolah, nanti tante transfer. Oke, kalian sudah lihat kan videonya? Gimana tanggapan kalian? Sebenarnya aku nggak ingin ikut campur, cuman karena beliau sering muncul di FYP, terus mengganggu, jadi ya kita bongkar aja sekalian. Gimana? Soroti kasus hukum Nikita Mirzani dengan Reza Gladys ini ada fakta baru guys, yang baru terungkap. Ini kata Bang Hotman, apa ini memang ada untuk menutupi barangnya yang busuk, kata Bang Hotman guys. Ini mesti ada udang di balik batu sebenarnya, sehingga dikorbankanlah Nikita Mirzani oleh Nipos dan Reza Gladys. Ini kerjasama mereka ini karena mereka sakit hati dan ingin lolos, tetap cuan, sedangkan orang dikorbankan. Kan inilah manusia yang bagus. Kan begitu kawan-kawan. Ini memang murni ada orang yang membackingi Sinepos, makanya begitu belagu sama Reza Gladys ini guys. Jadi kita ini harus tetap dukung Mami Nikita ya, Kak Nikita, biar segera bebas, kasihan, biar segera kumpul. Oh iya guys, jangan lupa like, comment, share, subscribe, mohon dukungannya ya, biar makin semangat kontennya. Oke, semoga rezeki kalian ngalir, sehat selalu, jauh dari musibah, amin. See you.